Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Untuk hari ini berjumpa lagi bersama saya Rizkan Syaira dalam program kita yaitu e-learning plus. Nah, e-learning plus ini adalah salah satu bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh pakar ataupun dosen, yaitu dengan bentuk secara visual ataupun melalui media televisi. Pemirsa, e-learning plus saya hari ini tidak sendirian. Saya ditemani oleh dosen kita yaitu Bapak Nurul Hamdi. Selamat datang Pak. Gimana Pak? Sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita belajar tentang apa nih Pak? Kita akan melihat sistem pemancar penerima televisi dan radio. Oke, yang hari ini kita belajar tentang sistem transmisi ya, begitu ya, televisi dan juga radio. Pemirsa e-learning plus, di sini juga tidak hanya saya dan juga Bapak Nurul Hamdi, tetapi juga ada teman-teman mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ubudiah Indonesia. Selamat datang. Oke. Semoga ini teman-teman dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer ini bisa lebih semangat ya dalam belajar e-learning plus untuk kali ini. Baik pemirsa e-learning plus dan juga teman-teman mahasiswa semuanya, mari kita simak pembelajaran kita hari ini mengenai sistem transmisi, televisi, dan juga radio yang akan disampaikan oleh Bapak Nurul Hamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi e-learning plus yang ada di rumah dan pemirsa yang ada di studio. Selamat siang semuanya, semoga kalian semua sehat dan bahagia. Pada session ini kita akan presentasi tentang sistem pemancar daripada televisi dan radio. Ada beberapa sistem pemancar televisi dan radio ya. Kita melihat apa sih pemancar radio itu sendiri. Radio itu dalam pemancaran itu perlu menggunakan gelombang radio ya. Di dalam sistem transmisinya ada beberapa cara. Kalau kita melihat pemancar radio terdiri dari unsur utama, komponen utamanya adalah pertama mikrofon, yang kedua adalah rangkaian pemancar, yang ketiga adalah antena pemancar. Itu adalah komponen pokok daripada sistem pemancar daripada radio. Kita melihat apa sih fungsi daripada mikrofon itu sendiri. Kita melihat ada banyak faktor-faktor. Mikrofon itu adalah mengubah sinyal bunyi menjadi sinyal listrik. Itu mungkin sudah kita pahami semua ya pemirsa e-learning plus yang ada di rumah dan di studio. Yang kedua adalah rangkaian pemancar mengubah daripada sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik. Rangkaian pemancar itu adalah suatu rangkaian elektronika yang terdiri dari komponen-komponen, ada resistor, ada transistor, ada IC dan segala macamnya. Kemudian dia yang akan merubah sinyal dari listrik menjadi sinyal elektromagnetik. Yang ketiga adalah antena. Antena ini fungsinya adalah untuk memancarkan gelombang elektromagnetik sehingga dapat merambat ke tempat yang lebih jauh. Jadi dia ada 3 komponen tadi, pemirsa e-learning plus yang ada di rumah udah paham ya. Dan di studio ada 3 komponen, yaitu dalam sistem pemancar radio, pertama mikrofon, fungsinya untuk bunyi menjadi merubah sinyal bunyi menjadi sinyal listrik. Yang kedua adalah rangkaian pemancar itu sendiri. Yang ketiga adalah antena. Oke, udah paham semua ya tentang 3 komponen itu. Sekarang kita lanjutkan sistem daripada pemancar televisi. Ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam sistem pemancar televisi. Yang pertama adalah pemancar televisi itu sendiri adalah menjadikan 2 buah bagian utamanya. Pertama adalah sistem suara dan sistem gambar. Dalam transmisinya adalah pertama transmisi sistem suara dan sistem gambar. Kemudian pemancar televisi terdiri dari pemancar suara dan pemancar gambar. Dia ada 2 komponen utamanya, sistem pemancar gambar dan sistem pemancar suara. Kemudian sinyal frekuensi yang dari televisi dipancarkan ke udara terdiri dari beberapa macam sinyal. Pertama, kita melihat ada beberapa seperti perkembangan televisi sendiri. Dulu ada masanya televisi hitam putih ya, kemudian televisi warna. Kita lihat televisi hitam putih itu mempunyai gelombang pembawanya itu berupa gelombang pembawa gambar ya. Dengan televisi berwarna memiliki sinyal kompleks yang sinyal-sinyalnya itu dibawa oleh gelombang pembawa itu sendiri. Kita melihat ada beberapa sinyal lain yang dibutuhkan untuk gambar ya. Pertama, gelombang pembawa suara yang menggunakan di sistem FM ya, frekuensi modulation, dan gelombang pembawa gambar menggunakan sistem amplitudo modulation atau AM. Biasanya frekuensinya di antara 40 MHz hingga 890 MHz. Yang kedua,
gelombangnya ada VHF, Very High Frequency, atau frekuensi sangat tinggi, yaitu sinyal yang bergetar antara frekuensi antara 54 MHz sampai dengan 216 MHz. Namanya aja very high frekuensi ya, sangat tinggi ya. Yang kedua adalah UHF, adalah ultra high frekuensi. Biasanya frekuensi ultra high ini sinyal mempunyai frekuensi antara 470 MHz sampai 890 MHz. Ini disebut dengan sinyal ultra high frekuensi atau ultra tinggi ya. Kemudian kita melihat dalam sistem pemancar televisi itu sendiri, dalam sistem transmisinya dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara pemancaran di atas tanah ya. Yang kedua ada sistem dengan menggunakan satelit ya, komunikasi satelit ya. Kita melihat pada siaran televisi, segala kegiatan dimulai dari kamera, order cam ya. Kemudian proses terjadi dalam kamera itu penciptaan gambar proyeksi melalui pendekatan sistem lensa ya. Kemudian gambar proyeksi diubah menjadi gelombang elektromagnetik, sinyal atau sinyal listrik. Kemudian dalam peaknya di uptop di charge coupled device atau CCD ya. Jadi prosesnya. Yang kedua ada terestrial. Sistem pemancaran yang siaran radio dan televisi itu dilakukan di stasiun penyiaran ya, di sekitar jangkauan wilayah yang tidak terlalu luas. Jadi sistem secara berantai dapat dilakukan selama daratan tersebut memiliki transmisi. Jadi yang kedua, yang ketiga adalah bila tidak ada maka akan terputus, termasuk juga bila dipisahkan dengan laut atau transtensial tidak berlaku. Jadi sistem terestrial ini adalah dia ibaratnya televisi atau radio yang jarak jangkauannya cuma berapa kilometer ya, jangkauannya terbatas ya. Jadi untuk kita menambah sinyalnya supaya lebih kuat, kita akan menambah rangkaian penguat sinyalnya, penguat transmisinya kita tambah lagi. Tingkatan dari kualitasnya berapa watt yang kita keluarkan. Yang selanjutnya adalah antariksa. Sistem penyiaran atau menggunakan luas bumi yang bulat dengan pantulan dari satelit atau komunikasi yang diletakkan di antara antariksa pada geostationary orbit. Biasanya sistem ini mengandalkan teknologi tinggi ya, relatif lebih mahal dan bebas hambatan, terkecuali terjadi gangguan pada suatu stasiun bumi atau satelit komunikasi antariksa. Jadi biasanya ini menggunakan sistem satelit ya. Kita transmisinya kita pancarkan ke satelit, satelit juga memancarkan ke seluruh negara-negara yang ada di bumi ini. Kemudian kita dalam transponder satelit komunikasi ada yang nama DBS. Adalah pemancar yang terletak di satelit komunikasi DBS itu sendiri ya. Satelit komunikasi DBS adalah rumahnya, sedangkan transponder itu adalah pemancarnya. Jadi ada rangkaian pemancarnya ya. Jadi kegunaan dari transponder itu sendiri sebagai saluran telepon secara simultan dan saluran siaran radio, saluran siaran televisi, dan saluran video teletek dan lain-lain. Kita bisa melihat ada beberapa banyak ya sekarang ini sistem radio satelit. Kita memancarkan dari Banda Aceh tapi kita bisa mendengarnya di Amerika. Radio satelit ya dengan bantuan di internet ya. Kemudian kita juga bisa memancarkan dari Banda Aceh, bisa mereka dengar di Arab Saudi atau di benua Eropa. Jadi itu yang dinamakan sistem pemancar sistem satelit. Mungkin pemirsa e-learning plus dan pemirsa yang ada di studio, mungkin pokok bahasan kita udah sampai di sini dulu, dan mungkin kita bisa diskusikan, ada beberapa pertanyaan, kami persilakan. Oke, terima kasih Bapak yang telah menyampaikan banyak sekali ya, sangat jelas dan juga panjang. Semoga ini memberikan kita hal-hal yang baru yang yang misalnya belum kita ketahui dan akhirnya kita sudah tahu nih ya, teman-teman mahasiswa semuanya. Ini pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul nanti ya nih Pak Hamdi, ini pasti nih, apalagi nih dari Fakultas Ilmu Komputer ini sangat berkenaan dengan memang mata kuliah kalian begitu ya. Oke, baik pemirsa e-learning plus, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali, namun jangan tetap di e-learning plus.